gue mau cerita tentang perjalanan sama dua teman gue dari Lampung ke Palembang. Tapi kali ini spesial, kita lewat tol. Sombong amat. Perjalanan yang biasanya penuh perjuangan di jalan biasa, sekarang kita nikmatin fasilitas tol. Kita start jam 10 dari Lampung. Semua semangat, mobil full tank, dan playlist lagu nostalgia sudah siap. Wow. Gue, Rio, Roni, 3 cowok yang merasa kayak mau road trip ala-ala film Bollywood. Bedanya, ini di Sumatera, bukan di India. Sebenarnya, kita people doggy ada 10-an orang. Doni, Roni, Ewin, Abed, Agus, Rio, Bibi, Adam, Surya, Yuri, Yansen, Rike, dan gue Fahmi. Tapi, kalau mau pergi dadakan, pasti rapat DPR-nya lama. Ya maklum, sudah berkeluarga semua, jadi nggak bisa dadakan kayak dulu zaman SMA. Oke, jadi kita kembali lagi ke cerita jalan-jalan yang nggak seberapa ini. Begitu masuk tol, kita semua heboh. Wah, luas banget ya. Gue yang paling norak, langsung buka jendela mobil dan teriak, "Palembang, we are coming!" Rio bilang, "Bro, ini bukan roller coaster, nggak usah teriak-teriak." 1 jam pertama, semua masih asik ngobrol. Tiba-tiba Roni bilang gini, udah ada rest area belum ya?" Gue kebelet. Jadi, kita berhenti di rest area. Kalian tahu nggak? Rest area di tol Sumatera itu keren banget. Ada tempat makan, minimarket, bahkan tempat istirahat yang nyaman. Pokoknya nggak kalah sama kayak yang di Jawa. Tapi, si Rio, dia malah sibuk cari wifi gratis. Gue mau upload TikTok nih. Gue bilang, "Bro, yang penting bukan wifi, tapi WC." Lanjut perjalanan. Kita menyetel lagu-lagu nostalgia dari Dewa 19 sampai Sheila on 7. Tapi, gue malah nyanyi terlalu bersemangat. Suaranya tuh bikin telinga kita semua pengen kabur. Roni bilang, "Bro, nyanyi itu dari hati, bukan dari hidung." Dalam perjalanan, kita mulai lapar. Jadi kita berhenti di rest area lagi buat makan. Ada satu restoran Padang yang mantap banget di sana. Gue pesen rendang, Rio pesen ayam pop, dan Roni dia pesen semuanya. Kata dia, mumpung lagi di tol coy, makan yang banyak. Dan bener aja, dia habisin semua makanan itu sendiri. Kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Setelah makan, kita lanjut lagi. Di tol itu, pemandangannya indah banget. Bukit-bukit hijau dan langit biru. Tapi sayangnya, Rio yang nyetir, dia malah ngantuk. Gue bilang, "Bro, kalau ngantuk, jangan dipaksakan. Sini gantian nama gue." Tapi Rio malah bilang gini, "Nggak apa-apa. Gue nyetel lagu dangdut aja biar kita melek semua." Jadi, sepanjang perjalanan, kita dengerin lagu Rhoma Irama dari Lampung sampai Palembang. Bayang nggak? Akhirnya, kita sampai ke Palembang. Perjalanan yang biasanya 8 jam, bisa terasa lama, kali ini lewat tol cuma 4 jam. Cepat dan nyaman. Tapi lucunya, si Roni bilang gini, "Gue kangen deh jalan biasa, biar bisa lihat banyak warung-warung pinggir jalan." Gue sama Rio juga bener juga sih. Tapi ya sudahlah. "Wih, gede banget jembatannya," kata gue dengan mata melotot, seolah-olah itu jembatan kayak sang raksasa merah yang berdiri kokoh membelah sungai. Jembatan ini seperti raja yang mengawasi kerajaannya, megah dan tak tergoyahkan. Kami pun foto-foto di bawah jembatan, seperti prajurit kecil di hadapan raja besar. Kita nemu warung pempek. Kita dapat pempek harga 1.000. Yes, cuman 1.000. Murah banget. Ini sih lebih murah dari bakso, lebih murah dari air mineral. Saking murahnya, gue merasa kayak menang lotre. Roni, dia punya skill khusus. Dia bisa bedain pempek yang enak cuma dari baunya aja. Roni bilang gini, "Ini pasti enak." Dan bener, pempeknya asli banget. Kuah tukonya pedas asam manis. Makin bikin nagih. Tapi, Rio karena terlalu excited, malah nyemplungin pempeknya ke dalam es teh. Jadi, pempek es teh guys. Kalian pernah coba? Nggak usah deh, percaya sama gue. Setelah pesta pempek, kita melanjutkan perjalanan ke restoran pagi sore. Tempat legenda, rendang, dan gulai bersatu dalam satu piring. Disinilah terjadi pertempuran besar. Bukan antara kita dan makanan, tapi antara Rio dan Roni. Mereka berdua berebut untuk bayar tagihan. "Aku yang bayar," kata Rio, sambil menarik dompetnya. "Nggak usah, aku yang traktir," balas Rio, dengan semangat seperti buah singa berebut tahta. Pelayan sampai bingung melihat duel sengit ini. Dengan perut kenyang dan hati puas, kami melanjutkan perjalanan ke Palembang Indah Mall dan Palembang Icon Mall. Dua mall ini seperti oasis di tengah gurun, penuh dengan barang-barang menarik yang memanggil dompet mereka seperti sirine laut memanggil para pelaut.
Rio, si pemburu fashion, menemukan barang-barang impian dengan harga yang membuat dompetnya terlihat tersenyum. What? Kita berkeliling mall seperti raja-raja yang sedang memilih perhiasan untuk kerajaan kita sendiri. Setelah puas menjelajah, kita menuju tempat teman kita sendiri, namanya Surya. Rumah Surya itu seperti istana di atas bukit, megah dan berkilau di antara rumah-rumah lainnya. Kita disambut dengan kehangatan kerajaan. Di sana, kami kembali bertemu dengan empe-empe, yang kali ini disajikan sebagai santapan kerajaan. Kami mengobrol dan tertawa, seolah-olah waktu telah berhenti di istana Surya. Sebelum pulang ke Lampung, nggak lengkap kalau nggak bawa oleh-oleh. Kami mampir ke empek-empek Candy, buat beli pempek buat sekeluarga. Gue, Rio, dan Roni borong pempek sampai satu mobil hampir nggak muat. Ini sih bakal jadi stok pempek sampai akhir tahun, kata Rio, yang baru sadar dia nggak mungkin makan sebanyak itu sendirian. Akhirnya kami pulang ke Lampung dengan perut kenyang, mobil penuh pempek, dan kenangan yang nggak bakal dilupain. Petualangan kita di Palembang sukses besar. Next trip, kita kemana lagi ya? Kemana ya?